Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen dan teman-teman semua, Alhamdulillahirrabbilalamin. Tiada sanjungan dan pujian hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha indah, maha sempurna, dan maha lembut yang tiada cacat padanya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita semua masih diberi nikmat waktu, nikmat sempat, nikmat sehat untuk saling bertukar ilmu. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3, yaitu saya sendiri Nur Laila Ari Rahmawati dan dua teman saya, yaitu Miladia Nur Hasanah dan Ulfah Zabani, akan mempresentasikan model pembelajaran terpadu. Ada 4 model pembelajaran terpadu yang akan kami sampaikan. Baik, langsung saja. Untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh teman saya, Miladia Nur Hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit menerangkan tentang kurikulum pembelajaran terpadu model Squint Sheet. Nah, berdasarkan asal katanya itu Squint Sheet itu merupakan sebuah rangkaian atau bisa juga disebut dengan urutan maupun juga tingkatan. Lebih jelasnya, Squint Sheet itu merupakan susunan bahan ajar yang terdiri atas topik maupun subtopik, yang di dalam tiap-tiap topiknya itu terkandung ide pokok yang relevan dengan tujuannya. Relevan itu berarti yang berkaitan dengan tujuannya. Nah, Malik sendiri itu mengatakan bahwa model Squint Sheet itu merupakan susunan ataupun urutan pengelompokan kegiatan atau langkah-langkah yang dilakukan dalam perencanaan kurikulum dengan lebih mengacu pada kapan dan di mana pokok-pokok bahasa tersebut akan ditempatkan maupun dilaksanakan. Kemudian model pembelajaran Squint Sheet itu pada hakikatnya merupakan model pembelajaran yang terpadu, yang dimana suatu pendekatannya itu memungkinkan peserta didik baik secara individual maupun kelompok itu menjadi aktif untuk mencari maupun menggali, maupun juga bisa dengan menemukan konsep serta prinsip secara holistik dan otentik. Ciri-ciri kurikulum pembelajaran terpadu model Squint Sheet itu ada 2. Yang pertama itu topik atau unit pada satu mata pelajarannya itu disusun dan diurutkan bertepatan dengan unit mata pelajaran yang lain. Jadi tidak asal menyusun topiknya, harus disusun dengan berurutan dengan unit mata pelajaran yang lain. Kemudian yang kedua, ide atau konsepnya itu yang sama pada satu mata pelajarannya itu diajarkan juga pada mata pelajaran yang lain, walaupun tetap pada pengajaran yang terpisah. Nah, tujuan yang diharapkan dalam pengembangan perangkat pembelajaran terpadu model Squint Sheet itu diantaranya yang pertama itu untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana kualitas perangkat pembelajaran terpadu model Squint Sheet itu sendiri. Kemudian yang kedua, untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana keefektifan penerapan atau bisa juga disebut dengan uji coba dari perangkat pembelajaran terpadu model Squint Sheet. Juga untuk menganalisis kendala-kendala dalam menerapkan perangkat pembelajaran terpadu model Squint Sheet pada tema berbagai pekerjaan guna meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Baik, kali ini saya akan menyampaikan
model pembelajaran terpadu yaitu Webet. Model Webet ini adalah model yang paling populer. Kemudian model ini bertolak dari pendekatan tematis sebagai pemadu bahan dan kegiatan pembelajaran. Dalam hubungan ini, tema dapat mengikat kegiatan pembelajaran baik dalam mata pelajaran tertentu maupun lintas mata pelajaran. Kemudian untuk kelebihan model Webet ini, yang pertama adanya faktor motivasional yang dihasilkan dari menyeleksi tema yang sangat diminati. Yang kedua, model pembelajaran ini, model Webet ini itu relatif lebih mudah dilakukan oleh guru yang belum berpengalaman. Model ini mempermudah perencanaan kerja tim untuk mengembangkan tema dalam semua bidang isi pelajaran. Dikarenakan model ini relatif lebih mudah dilakukan oleh guru, maka model ini dikatakan model yang paling populer. Untuk kelemahannya sendiri, yaitu yang pertama, langkah yang sulit dalam pembelajaran terpadu model ini adalah dalam menyeleksi tema. Kemudian yang kedua, adanya kecenderungan merumuskan suatu tema yang dangkal, sehingga hal ini hanya berguna secara artifisial di dalam perencanaan kurikulum. Tadi untuk kelebihan dan kelemahan dalam model pembelajaran Webet. Dalam model ini, guru itu dapat menjaga misi kurikulum tersendiri. Kemudian dalam model ini juga, dalam pembelajaran, guru itu lebih fokus pada kegiatan daripada pengembangan konsep itu sendiri. Untuk model pembelajaran terpadu selanjutnya yaitu model integrate atau keterpaduan. Model integrate ini merupakan pemaduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tetapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. Contohnya, dalam teks membaca yang merupakan mata pelajaran bahasa Indonesia, itu dapat dimasukkan atau dipadukan dengan butir pembelajaran matematika, pengetahuan alam, dan sebagainya. Untuk kelebihan model ini sendiri yaitu yang pertama, memudahkan siswa untuk mengarahkan keterkaitan dan keterhubungan di antara berbagai mata pelajaran. Jadi antara misalkan mata pelajaran bahasa Indonesia dengan matematika itu ada keterkaitan dan keterhubungan. Nah, di situ guru mengarahkan siswanya dengan menggunakan metode ini. Kemudian yang kedua, kelebihannya memungkinkan pemahaman antar mata pelajaran dan memberikan penghargaan terhadap pengetahuan dan keahlian. Kemudian yang ketiga, mampu membangun motivasi. Untuk kelemahannya, yang pertama, model ini model yang sangat sulit diterapkan secara penuh. Kemudian model ini menghendaki guru harus terampil, percaya diri, dan menguasai konsep, sikap, dan keterampilan yang sangat diprioritaskan. Kemudian yang ketiga, model ini menghendaki tim antar mata pelajaran yang terkadang sulit untuk dilakukan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan. Oke, untuk selanjutnya adalah metode pembelajaran terpadu yang terakhir, yaitu pembelajaran terpadu tipe network. Pembelajaran terpadu tipe network yaitu pembelajaran yang menciptakan proses kerjasama antara siswa dan sumber belajar atau ahlinya, yang membentuk suatu jaringan untuk memperoleh informasi yang diikat oleh misi belajar dari berbagai disiplin ilmu.
Nah, sumber belajar ini dapat berupa buku bacaan, internet, TV, radio, teman, kakak, orang tua, ataupun dari guru. Selanjutnya, karakteristik pembelajaran terpadu tipe network. Menurut Forgetti, karakteristik model network ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, potensi terciptanya sumber belajar antara banyak pihak yang membentuk sebuah jaringan. Nah, model network ini sebenarnya terdengar seperti conference call yang melalui 3 atau 4 arah yang menyediakan berbagai kesempatan untuk bereksplorasi dan memberikan penjelasan. Yang kedua, sumber belajar yang digunakan beragam. Contohnya seperti internet, buku, majalah, televisi, radio, dan sumber ahli. Artinya, siswa tidak hanya belajar dari apa yang disampaikan oleh gurunya saja, tetapi guru juga tetap menyajikan jaringan untuk memperluas pengetahuan anak dengan memberikan perspektif yang dibutuhkan oleh anak tersebut. Yang ketiga, menimbulkan minat siswa mencari informasi. Kemudian yang keempat, memungkinkan siswa untuk aktif dalam mencari informasi. Dan yang kelima, membuat siswa mampu menyimpulkan informasi yang diperoleh. Yang selanjutnya, langkah-langkah pengembangan pembelajaran terpadu tipe network. Menurut Forgetti, dalam menerapkan pembelajaran terpadu tipe network, guru hendaknya memikirkan apa yang siswa minati. Kemudian, guru merencanakan pembelajaran network untuk siswa. Siswa dapat mencari dari berbagai informasi atau dapat bekerja sama dengan orang lain yang dianggap ahli dalam bidangnya. Selanjutnya, kelebihan pembelajaran terpadu tipe network. Yang pertama, memfasilitasi siswa untuk melatih sikap disiplin serta mendorong siswa untuk proaktif secara alami dengan inisiatif pembelajaran sendiri dengan mencari dan mengikuti ide-ide yang baru muncul. Yang kedua, mengajarkan siswa untuk bekerja sama dengan seseorang yang ahli dalam bidangnya. Yang ketiga, dapat menumbuhkan terciptanya rasa ingin tahu siswa yang kemudian menimbulkan ketertarikan belajar siswa dengan orang lain. Akan tetapi, kelebihan dari model ini tidak dapat dipaksakan. Mereka harus diberikan dasar terlebih dahulu. Selanjutnya, kekurangan pembelajaran terpadu tipe network. Yang pertama, menyebabkan minat yang terlalu tipis. Yang kedua, tidak berkonsentrasi atau perhatian siswa terpecah, sehingga upaya pengajaran yang dilakukan menjadi tidak efektif. Yang ketiga, motivasi anak akan berubah seiring berjalannya waktu, sehingga kedalaman materi pelajaran menjadi dangkal secara sengaja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya kami memohon maaf apabila dalam penyampaian tadi banyak kesalahan dalam bertutur kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.